Benarkah Tuhan Yesus memberi apa saja yang kita minta kepadanya? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh indah pagi hari ini, di mana kami menyadari akan cinta kasih-Mu, di mana kami mengerti akan besarnya anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami merasakan kehidupan Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Dan jikalau Tuhan memberi kami hari ini kehidupan, maka kami pun percaya kehidupan hari ini akan berlangsung oleh karena perlindungan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, kiranya firman-Mu menjadi pegangan bagi kami di dalam kami menjalani hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan demikian, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Saudara-saudara, bukankah firman ini begitu indah kita dengar? Terutama kalimat yang terakhir, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan ini, kalau kita membaca satu perikop penuh, adalah firman Tuhan Yesus Kristus ketika menjelaskan perumpamaan tentang pohon anggur, di mana Tuhan Yesus Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan sukacita kita atas kalimat yang terakhir yang berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, marilah sebelumnya kita akan merenungkan dua kalimat yang mendahului kalimat ini. Kalimat yang pertama adalah, jikalau kamu tinggal di dalam Aku. Ternyata ini menjadi syarat yang pertama. Permintaan kita sesuai dengan apa yang kita kehendaki, kita akan menerimanya jikalau yang pertama adalah kamu tinggal di dalam Aku. Kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dapat diibaratkan bahwa sebuah rumah di mana Tuhan Yesus adalah tuan rumahnya dan kita tinggal di dalam rumah itu. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya adalah bahwa di dalam kehidupan kita menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai pelindung
di dalam kehidupan kita, yaitu tempat, yaitu pribadi di mana kita mengadu, pribadi di mana kita memohon pertolongan, pribadi di mana kita berdoa, pribadi di mana kita mencurahkan isi hati tentang permasalahan yang ada. Itulah arti dari tinggal di dalam Dia. Karena kita tinggal di rumah di mana Tuhan Yesus Kristus adalah kepala rumah tangganya, maka kehidupan kita bukan lagi dikendalikan oleh keinginan-keinginan bebas kita. Kehidupan kita tidak lagi hanya ditujukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk memuaskan kesenangan-kesenangan sementara belaka. Tetapi kita tinggal di dalam Dia. Kita ada di rumahnya. Kita ada dalam perlindungannya. Kita ada di dalam tatanan di mana Tuhanlah pengatur kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, jikalau syarat yang pertama ini terpenuhi, kehidupan kita senantiasa menempatkan Dia sebagai pribadi yang melindungi kita. Maka syarat yang kedua adalah, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam hati kita. Nah, jikalau perkataan-perkataan Kristus tinggal di dalam diri kita, maka segala kehidupan kita, segala norma-norma yang berlaku dalam kehidupan kita, segala apa yang baik di dalam kehidupan kita, semuanya itu didasarkan, berasal dari setiap perkataan Tuhan. Jadi ketika kehidupan kita kemudian mengasihi orang lain, maka tindakan itu kita lakukan karena di dalam hati kita ada perkataan Tuhan Yesus tentang mengasihi. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, semuanya itu kita lakukan karena di dalam hati kita ada perkataan tentang melayani. Ketika kita bekerja dengan jujur dan menghindari segala kecurangan, semuanya itu kita lakukan karena di dalam hati kita ada perkataan Tuhan Yesus tentang kejujuran. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah dua hal yang menjadi syarat sebelum Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saudara-saudara, kalau kita simpulkan, sesungguhnya kita akan menemukan arti yang sungguh indah. Apa itu? Saat kita tinggal di dalam Dia, yang artinya saat Dia kita tempatkan menjadi pribadi perlindungan kita, saat setiap firman-Nya, setiap perkataannya tinggal di hati kita, maka bukankah itu sama dengan hidup kita kemudian menjadi mengerti apa sesungguhnya yang menjadi hati Tuhan? Bukankah dengan dua hal tadi membuat
hidup kita menjadi mengerti apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita jadi mengerti pribadi Tuhan. Kita jadi mengerti hati Tuhan. Nah, jikalau hal ini telah kita pahami, maka benarlah kalimat yang terakhir, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Logikanya bagaimana, saudara-saudara? Ketika kita telah mengetahui apa yang menjadi hati Tuhan, ketika kita telah memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan sesungguhnya di dalam kehidupan ini, oleh karena kita tinggal di dalam Dia, oleh karena firman-Nya tinggal di dalam kita, maka segala kehendak kita akan juga dibentuk menjadi sesuai dengan kehendak Dia. Kehendak kita akan menjadi sesuai dengan kehendak Dia, karena kita tinggal di dalam Dia, karena firman-Nya tinggal di dalam kita. Nah, kalau kehendak kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka benarlah, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Artinya dalam tahap yang sudah sampai sejauh ini, keinginan-keinginan kita tidak lagi liar. Keinginan-keinginan kita tidak lagi berlandaskan hawa nafsu, meminta sesuatu untuk pemuasan diri belaka. Tetapi kita mulai mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, karena kita mengenal Dia, karena kita mengerti hatinya. Dan lalu kita mulai menata permintaan-permintaan kita. Kita mengatur permintaan-permintaan kita untuk kita arahkan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi jikalau pada akhirnya Tuhan memberikan apa yang menjadi permintaan kita, maka Tuhan tahu pasti bahwa apa yang diberikan kepada kita ujung-ujungnya adalah untuk kemuliaan namanya. Ujung-ujungnya adalah untuk peningkatan kualitas kehidupan kita, sehingga kita makin berarti bagi orang lain, sehingga kita makin berarti bagi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Di saat Tuhan Yesus berfirman, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sesungguhnya firman ini benar adanya. Namun Tuhan ingin diri kita, hidup kita tinggal di dalam Dia. Tuhan tidak ingin hidup kita berada di luar kita, menjalani kehidupan-kehidupan yang sesungguhnya tidak dikehendakinya. Kehidupan-kehidupan yang dijalani yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus ingin kita tinggal di dalam Dia, di mana kehidupan ini Dialah yang memegang pemerintahan dan kuasa atas kehidupan kita. Pribadi di mana kita berlari dan mengadu. Pribadi di mana kita menceritakan segala kehidupan kita.
dan memohon pertolongan. Berikutnya, saat perkataan Tuhan, firman-Nya menjadi landasan nilai-nilai kehidupan yang kita anut dan kita berlakukan. Ketika semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, maka yang akan muncul adalah kita akan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Kita akan mengenal hatinya. Kita akan tahu apa sesungguhnya yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan kita. Dan sampai di sana, kalimat yang terakhir barulah menemukan maknanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saat Tuhan Yesus memberikan apa yang kita minta, Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang kita minta itu nantinya akan membuat kemuliaan bagi namanya. Nantinya akan meningkatkan kualitas kehidupan kita untuk lebih berarti, untuk lebih berguna bagi sesama kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, jadikan hidup kami senantiasa tinggal di dalam Tuhan Yesus. Biarlah setiap perkataan Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai hari ini penuh kekuatan, keselamatan, kesehatan, dan limpahan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.